Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu. Kemudian bersegera pula kita untuk menuju surganya Allah. Menurut tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersegera menuju surga itu artinya, atau menuju pengampunan Tuhan dan surga itu artinya bersegera di dalam upaya yang bisa mendatangkan ampunan dan bisa mendatangkan tiket kita ke surga. Berupa apa? Tentu saja berupa amalan-amalan soleh. Nah, dilanjutkan dalam ayat itu, surga itu dijelaskan dalam Al-Quran, di mana surga itu seluas langit dan bumi. Dan menurut tafsir Munir, maksud seluas langit dan bumi itu artinya seluas langit digabung dengan bumi. Jadi luas sekali. Sehingga kata Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan, hal ini memberikan isyarat bahwa surga itu luas, memungkinkan siapa saja bisa masuk surga. Jadi surga itu tidak hanya untuk satu golongan tertentu. Siapa saja bisa masuk surga. Syaratnya tentu saja, syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Siapa saja. Kalau kita melihat kelompok-kelompok dalam Islam, saya kira semua kelompok Islam, selama mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka Allah menjamin surga. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Menarik, dalam surah Al-Imran ayat 133 ini, bahwa surga seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ada yang bertanya, apa sih ciri orang bertakwa itu? Banyak di dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Nah, ayat berikutnya surah Al-Imran ayat 134 itu menjelaskan ciri atau di antara ciri orang-orang yang bertakwa itu. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya fis sarra', tentu saja menafkahkan hartanya di jalan Allah, fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan sarro itu lapang. Maksudnya dalam keadaan kita mempunyai harta untuk bisa, atau kelebihan harta sehingga kita bisa menyedekahkannya lebih banyak. Wadharra, dan orang yang mau menafkahkan hartanya dalam keadaan sempit. Sempit itu maksudnya berkekurangan tapi masih mau sedekah. Ini luar biasa.
Jadi ciri orang bertakwa yang disediakan baginya surga seluas langit dan bumi itu, yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan berkelebihan harta maupun berkekurangan pun dia masih bisa menyisihkan hartanya, ya, walaupun sedikit, tapi dia mau menyedekahkannya. Ini luar biasa. Ini satu ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadziminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya, menahan emosinya. Ini salah satu ciri orang bertakwa, mempunyai kemampuan di dalam menahan diri pada saat dia marah. Memang tidak mudah ya. Di Jepang itu katanya ada toko keramik yang menyediakan barang-barangnya itu untuk dipecahkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang eksekutif yang dia mengalami tekanan jiwa, emosi, dia tidak bisa melampiaskan di rumah atau di kantornya, dia pergi ke toko itu, dia lampiaskan emosinya dengan menghancurkan barang-barang yang ada di toko keramik itu. Selesai dia menghancurkan barang-barang itu, dia bayar berapa yang dihancurkan. Kalau di Indonesia barang-barang rumah bisa saja ya dilempar, dihancurkan. Kalau lagi emosi bisa saja orang kita itu kalau marah di rumah, piring bisa melayang, gelas bisa melayang. Setelah itu nanti diganti pada saat sudah punya uang beli lagi. Nah, itu menahan diri ya dari emosi itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu wal afina 'anin nas. Jadi kalau orang lagi emosi langsung memaafkan itu nggak mungkin, sepertinya sulit ya. Walaupun mungkin ada saja, tapi jarang. Begitu dia tersinggung dengan orang, saya maafkan langsung. Pasti emosinya itu marah. Ketika marah dia tahan. Itu bagus. Itu ciri orang. Lalu setelah reda, dia kemudian memikirkan ulang. Kenapa tidak saya maafkan saja? Buat apa saya pendam? Ya. Kemarahan saya, emosi saya, toh tidak ada gunanya. Ada orang barat itu, seorang guru di barat, dia meminta muridnya untuk memegang gelas yang isinya kosong. Lalu kata gurunya, kira-kira enteng tidak ngangkat gelas kosong itu? Enteng, guru. Oke, enteng. Sekarang pegang terus ya. Kalau 1 jam kira-kira kuat gak kamu ngangkat gelas itu? Ya lumayan. Kalau 2 jam, 3 jam, 1 hari kamu pegang begini saja, berat tidak? Waduh, kalau lama-lama begini terus megang gelas, walaupun tadinya enteng bisa berat. Ya begitulah. Itu analogi. Kalau kamu punya masalah, ya, jangan disimpan terus, jangan dipegangin terus, jangan ditaruh terus. Sudah, lepaskan saja ya. Kalau ada masalah, ada emosi, tersinggung dan seterusnya, jangan terus dipikirkan, jangan terus dipendam di dalam hati. Lama-lama itu akan berat dan menyiksa. Dan itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ya, menahan, menyimpan terus kemarahan, emosi, masalah, lepaskan saja. Ya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita dengan menerima ketentuan dari Allah bahwa itu semua sudah takdir dari Allah, saya ridho, sudah, masalahnya sudah. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah menyukai orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Yang hebatnya lagi, kalau sudah dia memaafkan, kemudian dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan orang yang membuat dia jengkel, membuat dia marah, membuat dia tersinggung. Dia normal lagi, dia mau bergaul lagi, bahkan dia mau berbuat baik kepada orang yang mungkin dulu menyebalkan dirinya, membuat dia jengkel, marah, dan tersinggung, dan seterusnya. Ini ciri orang yang bertakwa di dalam surah Al-Imran ayat 134. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi saya dan umumnya kepada jamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.